Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3 semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Baik, di masa PPKM ini jangan lupa jika keluar rumah pakai masker, dan jangan lupa juga sering cuci tangan apabila bepergian. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar PPKN ya, bukan PPKM, tapi PPKN. Nah, di tema 1 ini kita akan belajar, yaitu saya bacakan dulu KD-nya, yaitu tentang 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Sedangkan 4.1-nya menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Baik teman-teman, sesuai KD PPKN kita tadi, yaitu memahami lambang dan simbol dari sila-sila Pancasila. Ternyata juga dibahas yo dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ustaz bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Sesuai KD kita tadi, arti dari surah Al-Alaq itu yang ayat pertama itu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan ayat keduanya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat ketiganya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat keempatnya, yang mengajar manusia dengan pena. Dan ayat kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ternyata sesuai dengan KD tadi, memahami makna dari simbol-simbol. Memahami itu sama dengan belajar. Kita harus belajar memahami dari gambar. Apakah kita bisa memahami simbol dari sila-sila Pancasila ya teman-teman? Ini adalah salah satu surat yang mendukung pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang memahami makna dari simbol sila-sila Pancasila. Baik teman-teman, pada pembelajaran hari ini, memahami makna dari simbol sila-sila Pancasila, kita akan membahas tentang simbol dari sila kedua. Apakah teman-teman tahu apa bunyi dari sila Pancasila yang kedua? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang disimbolkan atau digambarkan dengan rantai emas. Coba teman-teman perhatikan gambar rantai ini. Apakah bentuk rantai itu sama semuanya? Ternyata tidak teman-teman. Di sini ada dua bentuk rantainya. Yang pertama, ada yang berbentuk lingkaran dan ada yang berbentuk persegi 4. Tahukah teman-teman apa makna dari kedua bentuk rantai tersebut? Simak ya. Ini Ustadz akan menjelaskannya. Nah, ini dia teman-teman, makna dari simbol rantai emas ini, yaitu rantai emas melambangkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai segi 4 itu melambangkan seorang laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan seorang perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lainnya, bersatu menjadi kuat seperti rantai. Karena kita itu adalah manusia yang selalu membutuhkan orang lain dimanapun kita berada, karena kita itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Apakah teman-teman tahu apa contoh pengamalan dari sila kedua ini?
yaitu yang dilambangkan dengan rantai emas tadi. Ustaz kasih satu contoh ya. Contohnya itu seperti tadi, kita saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, seperti kita di sekolah aja, Ustaz ambil contoh ya, kita saling berbagi makanan jika ada salah seorang teman kita tidak membawa bekalnya, atau mungkin ada teman kita yang tidak memiliki jajan. Nah, kita saling berbagi jajanan yang kita beli. Nah, itu bentuk bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lainnya, atau saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Baik teman-teman, itulah pembelajaran kita mengenai makna dari simbol sila Pancasila yang kedua, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang mana dilambangkan atau disimbolkan oleh rantai emas yang berbentuk lingkaran dan berbentuk segi empat ya teman-teman. Baik, nanti tugas teman-teman yaitu menuliskan contoh-contoh lain dari sila kedua ini. Nah, kan satu tadi udah contohkan. Coba teman cari beberapa contoh lagi ya, dan tulis pada buku garis tiganya. Sekian teman-teman. Baik teman-teman, nah tadi kita sudah belajar PPKN, yaitu memahami makna dari sila-sila Pancasila. Hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran SBDP. Nah, saya bacakan KD ya, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu 3.1, mengetahui unsur-unsur seni rupa dalam karya dekoratif. Sedangkan 4.1-nya membuat karya dekoratif. Nah, berarti nanti tugas teman-teman yaitu membuat karya dekoratif. Nah, nanti saya tampilkan ya. Nah, baik teman-teman, seperti PPKN tadi, ternyata ayat yang sama juga membahas di dalam pembelajaran SBDP tadi, yaitu kita belajar membuat karya dekoratif. Seperti kita kutip pada surah Al-Alaq ayat 4 dan 5, yang artinya itu adalah yang mengajar manusia dengan pena. Seperti kita hari ini belajar SBDP, yaitu belajar membuat karya dekoratif. Kita di sini menggunakan pensil ya teman-teman. Ya kan, masukkan ayatnya yang membahas tentang membuat karya dekoratif, yaitu Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah yang mengajar manusia dengan pena. Dan dilanjut pada ayat kelimanya itu Allah juga menjelaskan bahwa sebelumnya manusia itu tidak tahu apa-apa. Seperti arti dari ayat kelima ini surah Al-Alaq, yaitu dia ini adalah Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu ya teman-teman. Berarti surah Al-Alaq ini mengajarkan kita untuk belajar seperti ayat pertama tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah atau pelajarilah, seperti ini. Kita dibantu oleh Allah, diajarkan dengan menggunakan pensil atau pena ya teman-teman, seperti yang terlampir pada ayat keempat ini. Baik teman-teman, pada pembelajaran SBDP hari ini kita akan mencoba membuat gambar dekoratif dari beberapa macam garis. Di sini ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, garis gelombang. Ini Ustaz akan mencontohkan kepada teman-teman beberapa gambar yang kita buat dengan menggunakan beberapa garis yang Ustaz tampilkan ini. Coba teman-teman amati ya gambar-gambar yang Ustaz buat dan Ustaz tampilkan ini. Nah, ini dia teman-teman contoh gambar yang Ustaz buat dengan menggunakan garis lengkung. Ini adalah contoh dari gambar ikan ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, ini contoh gambar yang Ustaz buat menggunakan garis lengkung dan garis mendatar. Ini coba teman-teman tebak ini gambar apa ya? Ya betul, ini adalah gambar kelinci ya teman-teman. Berikutnya Ustaz akan tampilkan gambar
Nah, ini teman-teman gambar berikutnya masih menggunakan garis lengkung ya. Sedikit ada garis kayak huruf V pada hidungnya. Ini adalah gambar apa teman-teman? Yes, ini gambar ayam. Yuk kita lihat gambar berikutnya yang Ustaz buat. Ini menggunakan garis lengkung dan garis tegak. Dia berbentuk persegi 4 ya teman-teman. Ini gambar apa teman-teman? Apa, gambar layang-layang? Bukan, ini bukan gambar layang-layang. Ini gambar ikan. Yuk kita lihat berikutnya. Ini gambar apa? Siapa yang tahu ini gambar apa ini? Ini Ustadz masih menggunakan garis tegak dan garis lengkung. Apa teman-teman, ini gambar apa ini? Gambar kucing? Bukan. Gambar kelinci? Bukan. Ini adalah gambar beruang. Ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, itulah pembelajaran yang dapat Ustaz sampaikan hari ini ya teman-teman, yaitu membuat karya dekoratif dengan menggunakan beberapa bentuk garis. Baik teman-teman, tugas teman-teman hari ini yaitu teman-teman membuat salah satu gambar karya dekoratif dengan menggunakan beberapa garis yang Ustaz perhatikan tadi ya. Boleh pilih, kalau teman-teman mau memilih gambar yang Ustaz tampilkan ini salah satunya boleh juga, atau teman-teman mau membuat gambar yang lain mungkin lebih bagus dari gambar Ustaz ini, lebih mantap lagi ya teman-teman. Sekian dari Ustaz akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan membaca doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum teman-teman.